Pak Muncir udah jam 9:05 pagi, kita buka aja. Kita mulai maksudnya. Boleh, Bu Rama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dalam kegiatan DTS, pelatihan DTS dengan tema Junior Mobile Programming. Hari ini kita pertemuan ke-14 pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Sebelumnya Ibu ingatkan jangan lupa untuk absensi check-in ya. Absensinya udah Ibu kirimkan di grup. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Muzir Umran, saya persilahkan. Baik ya, sambil menunggu ya. Ini baru sekitar 7 orang ya yang bergabung ya, yang Orang. lainnya belum. Heeh. Jadi kita mulai aja, waktunya udah lewat ya. Ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada alam, Nabi besar, Muhammad. Selamat pagi, selamat salam sehat untuk kita semua ya. Semoga masih tetap semangat. Tinggal menghitung 1 jari lagi ya, Brahma ya. Ya, Nah, benar, Pak. 1 hari lagi ya. Oke, saya screen dulu materinya. Kameranya kok di sana ya? Muncul wajah ya di sana ya? Berapa? Ada muncul layarnya? Berapa? Hmm? Hah? Berapa? Muncul juga, Pak, di layar, muncul juga wajah Pak Muncir di layar. Kok bisa ya? Kayak orang Oh, gamer-gamer gitu, Pak. itulah ya kita tunggu ya. Nah, ini Oh, baru. nggak bisa ya terhalang ya? Ya, tadi terhalang dengan ini sih. Nggak, yang sekarang juga terhalang ya? Karena ada muka juga ya? Iya, iya, ada wajah foto. Oh, sebentar, sebentar. Salah saya, salah saya. Salah setting, salah setting. Oke, udah ya? Masih, Pak. Hmm? Masih ada foto Pak Muncir. Ini? Ah, ini baru hilang. Oke. Salah setting, salah setting. Oke. Oke. Di kali ini ya di pertemuan ke-14 kita berbicara tentang sensor. Sensor apa saja yang ada pada perangkat Android. Nah, dan ternyata ya di smartphone itu ternyata banyak sudah ada sensor ya. Namanya juga smart ya. Jadi dia selain dari segi softwarenya yang sudah smart, ternyata perangkatnya juga smart karena mengandung beberapa sensor. Nah, yang sering kita gunakan seperti sensor akselerometer ya, penggunaan dari Google Map. Teman-teman pakai Google Map, kemudian teman berpindah, maka dia juga akan menginformasikan bahwasanya posisi si perangkat telah berpindah. Nah, perpindahan itu ternyata menggunakan sensor yang ada pada perangkat. Nah, jadi kita akan bicara tentang sensor apa-apa saja ya. Nah, jadi eh, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi sensor itu eh, adalah sebuah alat ya yang dapat kita gunakan untuk mengukur, menganalisa, memantau suatu kondisi dan kemudian merespon terhadap perubahan di sekitarnya. Nah, jadi alat ini itu ya dapat ditemukan pada perangkat modern ya seperti smartphone dengan sistem operasi salah satunya adalah si Android ya sebagai sebuah ponsel pintar yang memiliki sepaket teknologi canggih ya. Nah, secara garis besar ya, sensor pada platform Android itu dibagi
tiga macam ya. Nah, yang pertama ada sensor gerak ya, yaitu sensor untuk mendeteksi gerakan pada perangkat. Yang kedua, sensor lingkungan, yaitu sensor untuk mendeteksi dan mengukur lingkungan ya, seperti suhu, tekanan, dan cahaya. Yang ketiga, ada sensor posisi, itu sensor untuk mendeteksi posisi daripada perangkat. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, sensor gerak ya. Jadi ini merupakan ya alat yang berfungsi untuk mengukur kekuatan akselerasi dan rotasi sepanjang tiga sumbu ya, X, Y, Z ya. Nah, kategori kategorinya itu meliputi sensor kecepatan atau akselerasi, kemudian sensor gravitasi dan sensor giroskop ya, giroskop sensor rotasi, rotasi daripada perangkat kita. Contoh misalnya teman-teman membuat aplikasi tentang teknologi VR, virtual reality. Nah, salah satu yang lazim digunakan, salah satu sensor yang lazim digunakan itu menggunakan sensor si giroskop. Jadi kita bisa ketika di apa namanya perangkat itu diputar ke arah 360, maka juga eh, lingkungan di dalam VR juga ikut berputar. Ya. Jadi seperti kita mata di dunia nyata. Jadi bisa menggunakannya secara 360. Nah, kemudian ada sensor lingkungan, yaitu sensor yang mengukur berbagai parameter ya, parameter lingkungan ya, seperti suhu, suhu udara, tekanan, apa sih ini, pencahayaan, dan si kelembaban ya. Nah, jadi sensor lingkungan ini terdiri dari barometer, yaitu untuk mengukur tekanan, kemudian ada kelembaban ya, tekanan dan kelembaban, kemudian ada si apa nih, fotometer. Fotometer itu untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, kemudian ada si termometer, ini untuk mengukur suhu. Nah, berikutnya ada sensor posisi ya, yaitu sensor untuk apa, mengukur posisi fisik dari perangkat ya. Nah, sensor ini terdiri dari dua, sensor orientasi sama magnetometer. Nah, sedangkan dari jenis-jenisnya ya ada beberapa ya. Nah, yang pertama ada akselerometer. Nah, jadi akselerometer ini itu sebuah eh, transducer yang fungsinya itu untuk mengukur percepatan ya. Itu mendeteksi dan mengukur gerakan ataupun untuk mengukur percepatan akibat gravitasi bumi. Nah, akselerometer yaitu juga untuk mengukur tingkat kemiringan daripada perangkat ya. Nah, terus akselerometer juga bisa berfungsi untuk mengukur kecepatan gerakan perangkat bila perangkat digerakkan secara tiba-tiba. Nah, salah satu ya, salah satu manfaat dari akselerometer itu untuk mendeteksi misalnya ya pergerakan misalnya seperti shake and tilt ya, kan banyak tuh ya kalau misalnya seperti ada siapa apa namanya itu ya, e-commerce ya, kita kalau kita nge-shake nge-shake akan dapat poin. Nah, jadi sensor yang dipakai adalah sensor si accelerometer ya itu. Kemudian dapat untuk mengukur sudut untuk aplikasi teknik. Kemudian misalnya teman-teman ya, kalau ada buka aplikasi teknik, misalnya pengen mengukur berapa luas dari ruangan. Nah,
bisa pakai aplikasi itu, kemudian perhitungannya itu nanti di apa namanya dikalibrasi dengan eh, si sensor yang ada pada perangkat tersebut. Salah satunya pakai sensor akselerometer, ya. Dan masih banyak lagi ya kegunaan dari si akselerometer ya. Nah, jadi dan juga dalam penerapannya si akselerometer ini biasanya berkaitan dengan beberapa sensor yang lain-lain ya. Nah, jadi ini akselerometer bekerja dengan prinsip gravitasi ya. Nah, pada dasarnya ya akselerometer itu adalah sebuah bola ya, sebuah bola yang dihubungkan dengan 4 pegas dari arah kiri, kemudian kanan, dari atas dan juga dari bawah. Nah, tingkat kemiringan perangkat itu dapat ditentukan berdasarkan posisi daripada si bola ini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini gambar A itu adalah posisi bola pada saat perangkat tidak bergerak dan tidak miring. Nah, jadi kita perhatikan ya bahwa bola, posisi bola itu tidak tepat di tengah, melainkan sedikit ke bawah. Nah, ini kenapa? Ini terjadi karena pengaruh daripada gravitasi. Nah, gambar B, ya, gambar B ini itu posisi bola bila perangkat digerakkan dengan cara dimiringkan ke kanan. Nah, karena ya reaksi terhadap gerakan si perangkat yang dimiringkan ke kanan, nah itu posisi mengakibatkan ya posisi bola itu akan bergerak ke kiri. Ya. Nah, sedangkan yang C ya, ini posisi bola pada saat perangkat itu sedang jatuh bebas. Dia sedang jatuh bebas. Karena reaksi terhadap gerakan yang jatuh bebas ini mengakibatkan posisi bola akan berada di atas posisi bola dari gambar A. Nah, atau berada tepat di tengah ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau yang di A ini dipengaruhi ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sedangkan ini sedang jatuh bebas. Nah, sedang berada di jatuh bebas dan posisinya agak naik ke atas daripada posisi gambar A. Jadi itulah cara prinsip kerja si akselerometer ya. Nah, kemudian eh, si akselerometer itu ya mendeteksi orientasi suatu perangkat itu berdasarkan gerakan ke segala arah atau dengan menggoyangkan yang memungkinkan fitur untuk bertindak ya. Nah, misalnya teman-teman misalnya main game, pengen rotasi ya. Nah, kemudian ya, nah ini dia berkaitan dengan masih akselerometer ya. Nah, jadi di sini ada 2 macam sistem koordinat yang digunakan ya, yaitu sistem koordinat global dan sistem koordinat si perangkat. Nah, untuk sistem koordinat global ini ya itu merupakan sistem koordinat yang berlaku umum untuk semua perangkat ya. Nah, jadi pada sistem koordinat global sumbu X dan apa ya, sumbu X itu sejajar dengan garis lintang yang berbentang dari barat ke timur. Nah, untuk sumbu Y ya, itu sejajar dengan garis bujur yang membentang dari apa? Dari selatan ke utara. Nah, sedangkan sumbu Z ya. Nah, ini sumbu Z. Nah, sumbu Z itu dia tegak lurus dengan permukaan laut ya, yang
membentang dari bawah ke atas. Ya. Nah, yang kedua ada sistem koordinat perangkat ya. Nah, ini merupakan ya sistem koordinat yang berlaku secara lokal. Maksudnya itu hanya untuk perangkat yang bersangkutan saja. Nah, jadi sumbu X pada perangkat itu membentang dari kiri ke kanan. Nah, sumbu Y membentang dari bawah ke atas, sedangkan dari sumbu Z ini membentang dari belakang ke depan. Nah, kemudian ada sensor namanya sensor giroskop ya. Nah, ini sensor giroskop seperti ini dia bentuknya. Nah, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sensor berikutnya itu tentang sensor giroskop ya. Nah, ini merupakan sensor yang berfungsi mengukur rotasi daripada si perangkat. Nah, pengukurannya itu dilakukan berdasarkan pengukuran pada tiga sumbu ya, yaitu sumbu apa? Sini buat ya sumbu roll, ya sumbu roll, sumbu pitch sama yaw ya. Nah, yang masing-masing itu mempresentasikan dari sumbu X, Y, and Z ya dalam ruang tiga dimensi. Nah, pada saat perangkat tidak bergerak ya, nilai rotasi untuk masing-masing sumbu itu adalah nol. Nah, jadi kalau seandainya si bukan seandainya, kalau si sensor akselerometer tadi itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk sensor giroskop ini itu tidak ya, tidak berpengaruh terhadap gravitasi. Nah, jadi alat ini tuh jadi alat ini tuh kan bekerja sama dengan sensor akselerometer itu untuk fungsi untuk fitur ya seperti misalnya memiringkan atau memutarkan si perangkat ya, memutarkan si ponsel. Jadi alat ini itu dapat memberikan informasi rotasi tapi dengan lebih presisi ya pada handphone sampai rotasinya itu atau sampai perputaran itu sampai perputaran dengan sudut 360 derajat ya. Jadi berkat sensor khusus ini, nah fitur kamera Android ya itu dapat mengatakan berapa banyak perangkat telah diputar dan ke arah mana saja. Jadi alat ini juga digunakan oleh aplikasi dari si Google yang salah satunya adalah si SkyMap ya. Google SkyMap. Nah, penggunaan si giroskop ini. Nah, yang berikutnya ada namanya proximity.
Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi proximity itu adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa kontak fisik. Nah, jadi alat ini itu kan terdiri dari LED infrared ya dan detektor cahaya. Jadi sensor ini ditempatkan di dekat lubang suara dari handphone. Nah, dan untuk fungsi yang bagus itu ketika mendekatkan si ponsel itu ke telinga selama misalnya selama panggilan. Nah, maka ketika sedang melakukan panggilan ya dan kita dekatkan perangkat ke telinga, itu maka layar itu akan redup ya sehingga dapat menghemat daya baterai ya dan untuk menghindari dari panas yang berlebihan. Cobalah misalnya teman-teman ya eh, kalau sensor ini tuh tidak ada ya. Kalau sensor ini tidak ada, maka selama kita melakukan panggilan layarnya tetap menyala, maka dan baterai langsung masih terkuras habis itu mengakibatkan panas yang berlebihan. Berapa lama kita sanggup itu akan memakai atau mendekatkan handphone ke telinga? Itu mungkin hanya sekitar satuan menit ya. Nah, tidak lama. Nah, ini kan berpengaruh kemana? Ke ya misalnya ada yang lagi LDR gitu ya. Nelpon sampai berjam-jam. Nah, kalau seandainya ini sensor ini tidak ada di perangkat, nah itu bisa jadi hanya nelponnya cuma sebentar ya. Syukur-syukur kalau sekarang itu sudah ada si headset yang wireless ya. Wireless headset wireless ya bisa kita pakaikan headset wireless kemudian telepon. Tapi juga ada kelemahan. Nah, mungkin hanya pakai 2 jam itu telinga kita itu sudah agak terasa pegal ya, bukan pegal ya, terasa agak nyeri. Nah, karena pemakaian headset yang terlalu lama. Nah, jadi jadi sekarang juga teknologi terus berkembang ya untuk membuat orang itu tetap nyaman dalam menggunakan perangkat mobile ini. Oke, kemudian sensor ini juga ya bekerja dengan bersinar ya apa seberkas saja kecil sinarnya ya. Jadi terlihat sebagai cahaya infrared ya yang dipantulkan dari objek terdekat dan terima oleh detektor cahaya. Nah, jadi eh, ketika ada ini gambar terbalik ya. Aduh, beda. Nah, jadi ketika ada pemantulan dari infrared yang dipancarkan dan dia akan mendeteksi berapa jaraknya. Jika jaraknya sangat dekat dalam hitungan misalnya 1 senti atau kurang dari 1 senti atau kurang dari 2 senti, berarti dianggap sudah ada benda di depannya yang menginstruksikan si layar untuk redup. Nah, untuk redup. Kalau tidak itu, ya teman-teman bisa misalnya melakukan panggilan WA, kemudian letakkan tangan di dekat apa speaker di bagian atas, kemudian coba arahkan ke dekat-dekat sensor, maka dia akan otomatis akan redup ketika kita melakukan panggilan. Nah, yang berikutnya masih tentang proximity. Nah, salah satu ya manfaat dari sensor proximity itu mematikan layar secara otomatis ya tanpa atau pada saat kita melakukan nelpon tanpa melalui instruksi ya. Nah, ini tujuannya seperti tadi itu untuk menghemat daya baterai. Nah, selain fungsi yang tadi ya, jadi kita juga dapat mengoptimalkan ya sensor ini untuk memutar musik, kemudian screen off atau ya masih banyak lagi ya yang dapat kita
optimalkan menggunakan sensor ini. Nah, terutama ketika kita sedang mengemudi atau misalnya sedang memasak. Jadi kita dapat lebih fokus dan tetap bisa mengoperasikan perangkat tanpa harus melakukan kontak fisik dengan si perangkat. Misalnya teman-teman ya pengen misalnya lagi masak, eh, putar musik ya kan, kemudian pengen next. Nah, pengen next. Nah, jadi tinggal mungkin dengan gerakan tangan, dengan beberapa jarak, dengan jaraknya. Nah, ketika sudah ada pantulan itu dapat memberitahukan apa yang harus dia lakukan. Jadi bisalah kita manfaatkan lain selain untuk meredupkan si perangkat gitu kan. Kemudian ini oke. Nah, kemudian ada sensor cahaya ya. Nah, jadi sensor cahaya ini, semua bisa lihat sini ada banyak ya. Itu kita gunakan untuk mendeteksi dan mengukur daripada intensitas si cahaya. Yang satuannya itu kan LS ya, LS, LN atau itu singkatan dari lumen ya. Nah, jadi sensor yang ini itu terletak di bagian muka perangkat ya dan menggunakan fotodioda untuk mengukur jumlah cahaya yang masuk ke dalam perangkat. Jadi si intensitas cahaya itu diukur ya dengan satuan ya, yang seperti saya bilang tadi, ada yang LN, ada yang LS, ada yang umumnya itu pakai lux ya, LUX ya, pakai satuannya lux, singkatan dari lumen ya. Ya. Jadi misalnya ya pada malam yang gelap dan tidak ada bulan, maka intensitas cahayanya itu ya sekitar 0,001 lux ya. Nah, kalau ada bulan purnama, maka intensitasnya menjadi 0,25 lux. Itu menggunakan. Nah, jadi dengan seperti itu cahaya yang ditimbulkan pada perangkat kan ada settingan otomatis ya, intensitas cahayanya. Jadi dia akan bisa menyesuaikan, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Tapi kalau intensitas yang didapatnya adalah pada kondisi yang terang, maka dia akan meningkatkan tingkat pencahayaan pada perangkat. Itu gunanya si sensor cahaya. Nah, jadi pada slide ini ya, kita bisa melihat ya beberapa nilai intensitas cahaya ya, mulai dari malam tanpa bulan itu sampai dengan siang bolong ya, ya dengan intensitas sinar matahari yang maksimal, yaitu sekitar 120.000 lux ya. Nah, untuk cuaca mendung nilai intensitasnya itu 100 ya, 100 lux. Pada saat matahari terik itu intensitasnya 400 lux. Nah, pada hari yang cerah, ya, bila perangkat berada di apa di bawah naungan atau di bawah bayangan, intensitas cahaya yang masuk itu sekitar 20.000 lux itu ya. Dan jika berada di bawah sinar matahari, intensitasnya itu mencapai 110.000 lux. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa ya gunakan ya sensor cahaya ini kan dapat kita gunakan untuk mengukur brightness ya pada layar itu secara otomatis, dan itu jika kita mengaktifkan fitur otomatisnya. Nah, tapi kalau kita itu manual, maka dia ikut settingan daripada user. Nah, kalau pakai yang otomatis ya, bila kita berada di tempat yang gelap, maka layar akan menjadi redup. Tujuannya untuk apa? Ini supaya tidak terlalu menyilaukan bagi si pengguna.
Dan sebaliknya, bila kita berada di tempat yang terang, ya, layar akan menjadi lebih terang supaya dapat dilihat oleh si pengguna. Nah, jadi sensor cahaya ini juga bisa kita gunakan sebagai proximity sensor ya. Nah, ini bila si perangkat ditempelkan ke muka, ke telinga misalnya, nah jadi jumlah cahaya yang masuk itu akan sangat kecil. Nah, ini kita bisa perintahkan untuk meredupkan juga. Nah, yang kemudian ada sensor magnetometer ya. Jadi sensor ini si teman-teman bisa lihat ya. Ini kita gunakan itu untuk mendeteksi dan mengukur medan magnet. Nah, medan magnet yang terdeteksi itu kan dapat diukur dalam satuan apa ya? Satuannya itu kalau tidak salah mikro Tesla ya, mikro Tesla. Nah, bila ada benda logam di sekitar medan magnet, nah, medan magnet itu intinya akan terintervensi ya. Nah, ini yang kita anggap bahwasanya ini kalau pakai kompas kan dikit itu yang akan menjadikan arah kompasnya yang tidak jelas. Nah, jadi ya karena kejadian itu ya, jadi sensor geomagnetik yang ini itu dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Ya, jadi alat ini juga mampu mendeteksi medan magnet seperti kutub utara dan dapat juga kita gunakan pada aplikasi kompas. Nah, kemudian ada orientation sensor, ya, sensor orientasi. Ini kita apa gunanya itu untuk mengetahui orientasi ponsel dan untuk mendeteksi posisi dari perangkat. Ya, ini apakah dalam mode landscape atau dalam mode portrait, ya. Nah, jadi sensor ini juga eh, digunakan untuk rotasi layar secara otomatis. Nah, kemudian ada kegunaan location sensor, ya. Ini kan kemarin ya kita ketika pembahasan tentang aplikasi yang menggunakan map ya, location sensor LBS ya, location based server. Yang jadi salah satunya kita pakai sensor lokasi ya. Nah, ini kan untuk mencari lokasi perangkat, mencari arah kiblat, menemukan perangkat kita, mengukur jarak, cari rute. Nah, salah satunya kemarin pakai apa Distra ya. Nah, kemudian bisa pakai misalnya mencari teman yang berada dekat dengan perangkat. Ini kan dulu ada aplikasi ya, cari siapa yang terdekat dengan kita. Kalau salah WeChat ya. Nah, WeChat itu kan ketahuan kita dekat kita tadi siapa. Atau ada pakai aplikasi-aplikasi lain. Nah, itu pakai sensor ini ya. Nah, kemudian ada microphone ya. Ya, jadi sensor suara ya. Sound ya, sensor atau microphone sensor. Jadi gunanya untuk mengukur taraf atau kadar bunyi di sekitar perangkat ya. Jadi pada saat misalnya kita menerima telepon, dia akan mendeteksi berapa eh, kadar bunyinya ya. Jadi nanti si perangkat ini itu akan em, menyesuaikan volumenya ya secara otomatis. Nah, seperti halnya teman-teman memakai si Zoom ini ya. Zoom ini di bagian setting audio, kemudian di bagian mikrofon, nah, di situ kan ada kotak untuk kita menceklis automatic volume ya, automatically volume. Nah, jadi dia nanti si Zoom
akan mendeteksi kadarnya. Jadi penerapannya contohnya seperti itu. Itu guna dari sensor dari microphone ya. Kemudian ada humidity sensor. Ini gunanya untuk mengukur kelembaban relatif. Jadi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengukur kelembaban udara ya atau tanah yang cocok untuk dipakai di tanaman. Kemudian ada sensor fingerprint. Nah, ini yang umum kita gunakan, salah satunya kegunaannya untuk autentifikasi ya, dan mengidentifikasi kepemilikan dari perangkat ya. Ini jadi sensor sidik jari yang kita dapat gunakan ya seperti untuk lock screen, kemudian untuk kunci membuka aplikasi dan sebagainya ya. Kemudian ada gesture sensor ya. Jadi sensor untuk mengenali gerakan tangan ya dengan mendeteksi sinar infrared yang dipancarkan dari telapak tangan kita dan mengukur perubahan arus listrik ketika jari si pengguna itu berada dekat dengan layar. Nah, jadi ya dengan kita menggunakan sensor ini ya kita dapat melakukan melakukan scrolling atau perintah yang lainnya dengan atau hanya dengan menyapukan tangan di atas layar tanpa menyentuh si layar tersebut ya. Nah, biasanya ini kan pengaktifan misalnya contoh seperti teman-teman pakai sarung tangan ya. Ya, jadi kan kita masih tidak langsung mendekat ke layar, tapi dia akan mengenali gerakan tangan. Ya, kemudian ada heart rate sensor ya. Dan ini juga heart rate sensor kan sebetulnya misalnya ini menghitung jumlah jantung ya. Dan sekarang pun penggunaan heart rate sensor juga ada di smartwatch ya. Jadi ketika kita berolahraga akan ketahuan jantung jantung kita seperti apa, berapa langkah gitu. Jadi penggunaan dari heart rate sensor ini sekarang itu sudah juga diterapkan selain dari perangkat ya, perangkat handphone juga ada di perangkat-perangkat yang lain ya, seperti di smartwatch gitu ya. Di smartwatch anak-anak juga ada gitu kan. Di berapa langkah misalnya atau jantung kita seperti apa ketika kita berlari, berolahraga itu ada di situ ya. Nah, kemudian ada hal sensor. Jadi ini biasanya kita pakai kalau kita pakai flip cover ya. Jadi untuk penutup perangkat ya, menutupi layar atau tidak ya. Apple oxymetry ya. Nah, jadi ini sensor yang kita gunakan ya untuk mengukur saturasi oksigen tubuh ya dan mengukur jumlah jumlah oksigen yang dibawa oleh sel-sel darah merah. Nah, jadi kalau ini dulu ketika COVID ya, COVID-19, nah ini alat untuk oximetri ini atau oximeter itu sangat laris digunakan ya. Karena untuk melihat apakah ini akan kena COVID atau tidak. Karena biasanya kalau kita sudah mulai sesak-sesak, sudah mulai lemas, itu tingkat oksigen yang diedar di dalam tubuh oleh sel-sel darah merah itu kurang dari 85%. Dan biasanya kalau udah di bawah 85% itu kita sudah mulai lemas,
sudah tidak sanggup beraktivitas, dan itu kalau di COVID dulu dapat terindikasi kita akan positif. Nah, makanya ini dulunya ini laris manis ya. Dan sekarang juga eh, sensor ini itu ada di smartwatch ya, smartwatch atau yang sifatnya portable. Hanya kita beli oximeter saja sekitar ya panjangnya sekitar berapa ya? 5 cm ya, 5 cm. Nah, kemudian dengan penggunaan ini sensor ini juga kita bisa lebih cepat mengetahui ya seberapa efektifkah kita bernafas ya, dan seberapa baik darah yang sedang diangkut ke seluruh tubuh ya. Kemudian ada UV sensor ya. Jadi ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi ultraviolet ya yang dipancarkan oleh sinar matahari. Maaf, yang dipancarkan oleh matahari ya, bukan sinar oleh matahari ya. Nah, jadi alat ini itu hanya dapat bekerja itu di luar ruangan ya, dan harus berada di bawah terik matahari. Nah, jadi untuk di sini ya, untuk mengetahui sensor yang ada pada apa saja ya yang ada pada perangkat kita, kita bisa menginstal aplikasi ini ya, aplikasi si Android Sensor Box. Nah, jadi dengan kita menginstal ini, nanti kita bisa tahu mana yang ada, mana yang tidak. Contohnya seperti yang berikut ini. Ya, ini contohnya. Nah, ini kita menginstal sensor box ya, Android sensor box ya. Kemudian kita bisa lihat sensor mana aja yang ada pada perangkat. Contoh misalnya di sini dia punya sensor cahaya, sensor orientasi, proximity, sensor suara, sensor magnet. Nah, itu aja yang ada. Ya, seperti ini accelerometer dia tidak miliki. Kemudian, oh ini ada ya, accelerometer ada, apa namanya, tapi tidak berwarna. Nah, kemudian yang tidak dia miliki tiga, temperatur sensor, gyroscope sensor, sama pressure sensor. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman misalnya pengen pakai gyroscope, lihat dulu di perangkatnya punya nggak sensor gyroscope. Kalau ada mungkin bisa buat aplikasi perangkatnya bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi VR. Ya. Nah, jadi di dalam perhitungan sensor ya, dalam perhitungan sensor itu ada dua yang dipertimbangkan. Yang pertama, oh nggak nampak nih ya. Yang pertama adalah akurasi, ketepatan. Yang kedua itu adalah presisi, ketelitian. Nah, jadi jika hasil sensornya itu berada di tengah, ya tengah seperti ini, berarti dia high akurasi dan high precision. Jadi ketepatannya tertinggi dan tingkat ketelitiannya juga tinggi. Jadi bagus hasilnya. Nah, sedangkan yang paling jelek itu yang paling ini yang di bawah ya. Jadi low akurasi dan low precision. Nah, jadi ini eh bisa ya bergeser ya, banyak pergeseran atau ini sangat tidak tepat dan sangat tidak teliti ya. Ya, makanya kita harus cari misalnya kalau kita menggunakan buat alat, buat aplikasi, kita harus lihat apakah hasil dari akurasi dan presisinya bagus atau tidak ya.
Nah, kemudian yang berhubungan dengan error ya, jadi sensor error. Errornya kapan? Kenapa terjadi error? Begitu kan? Nah, dia ada kesalahan terjadi oleh manusia, ada human error, ada systemic error, ada random error, kemudian ada terjadi noise, kemudian drift, ada zero offset, time delay, kemudian ada drop data. Nah, ini yang mungkin akan terjadi error-error yang akan muncul pada sensor-sensor itu ya. Dan ini penggunaan sensor giroskop dan penggunaan sensor accelerometer secara sekaligus. Nah, yang pertama ada di game control ya. Nah, game control ini kan salah satu contoh game control yang populer ya. Pada zamannya itu kan misalnya ada si eh, apa balap mobil ya. Ya balap mobil ya yang kita pakai ya. Itu dengan memanfaatkan sensor si giroskop dan si accelerometer ya. Ya, jadi sehingga ketika kita ingin membelokkan mobil, nah maka handphone cukup kita menggerakkan handphone yang kita pakai dengan cara memiringkannya. Ya. Jadi untuk sekarang ini hampir semua game ya, hampir semua game itu memanfaatkan sensor si giroskop dan accelerometer ya. Jadi misalnya game yang berbasis AR atau VR ya, AR ya, augmented reality atau VR, virtual reality ya. Kemudian ada remote control, kemudian ada detective, kemudian ada shake for action. Nah, ini kan banyak ya di aplikasi belanja online ya biasanya ya. Ini kita heboh di belanja online. Dan misalnya jika kita goyangkan atau menggerakkan handphone, maka maka Anda akan mendapatkan poin ya. Makin kencang kita goyang, makin banyak poin. Nah, salah-salah kita goyangkan terbang handphonenya pada saking kencangnya ya. Nah, jadi ini nanti semakin kencang gerakannya itu ya maka semakin banyak poin yang kita dapat, gitu kan? Nah, jadi itu salah satu contoh ya pemanfaatan sensor yang ada yang di sini ya. Pemanfaatan sensor giroskop dan sensor accelerometer. Kemudian ada quick detector, theft protection, sama auto on off ya. Kemudian penggunaan eh, sensor magnet yaitu pada kompas, orientasi sama pencarian arah kiblat ya. Eh, Menggunakan kompas ya, kiblat kompas. Nah, kemudian ada sensor penggunaan sensor mikrofon ya. Nah, kalau biasanya sekarang mikrofon ya kita pakai untuk cuman untuk menampilkan suara kita. Ternyata dengan sensor mikrofon ini juga kita bisa pakai salah satunya untuk speed text ya, speed to text. Nah, atau kemudian bisa juga untuk translator. Nah, contoh translator seperti apa? Nah, jadi misalnya teman-teman ini pergi ke daerah apa nih ya? Daerah ke Cina misalnya, ke Cina atau ke Paris, ya, ke Prancis yang sekarang lagi penyelenggaraan Olimpiade ya, Olimpiade Paris 2024. Yang mana ini udah mau berakhir ya.
hari ini atau besok tuh sudah berakhir Olimpiadanya ya. Cuman saya yang ikuti poli ya, eh, poli putra sama poli putri ya, yang saya ikuti. Sedangkan badminton kita kemarin udah ini tinggal panjat tebing ya, climbing ya, itu yang masih ada kontestan Indonesia yang jadi salah satu peserta yang ditakutkan ya, karena Indonesia manjatnya dalam hitungan di bawah 10 detik udah sampai ke atas, ngeri Indonesia. Nah, jadi kita pergi ke daerah sana dan kita tidak bisa bahasanya. Nah, ini kita bisa sebenarnya membuat aplikasi untuk translator. Jadi dengan memanfaatkan ada nanti saya lagi buat skripnya juga, sudah ada skripnya, atau teman-teman boleh tanya ke si ChatGPT ya. Boleh juga tanya GPT untuk coba mengenerate code misalnya, tapi dia tidak bisa semua, hanya potongan tergantung prompt yang teman-teman berikan. Nah, jadi sensor apa dengan apa namanya mekanisme kerjanya. Jadi dari speech ya, dari speech jadi omongan diubah dulu ke dalam teks. Nah, kemudian setelah didapat teks asli itu kita lakukan perintah translator. Nah, ubah dulu ke bahasa yang kita inginkan. Kemudian setelah diubah, baru diulang text to speech, baru dikeluarkan lagi suaranya, suara percakapannya. Nah, dengan seperti itu membantu kita. Misalnya teman-teman pergi ke Paris, mau nonton, ternyata lupa beli jajanan, lupa beli makanan, dan tidak bisa bahasa Perancis, ya bisa pakai aplikasi yang teman-teman buat. Ubah misalnya, ini harganya berapa, minuman ini harganya berapa. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Perancis, keluar suara, berikan ke si penjual. Maka penjual nanti akan mengerti apa maksud itu. Dah, itu bisa kita gunakan. Nah, itu salah satu manfaat si sensor microphone ya. Atau juga teman-teman bisa perintahkan untuk on off atau find phone with clip, kemudian ada tab. Atau juga sekarang teman-teman misalnya di Android kan ada Oke Google ya. Nah, jadi Oke Google juga memanfaatkan si sensor mikrofon ini dengan format perintah diawali dengan kata Oke Google. Ketika kita mengaktifkan Oke Google, maka si asistennya akan menunggu perintah berikutnya. Nah, yang berikutnya, nah, yang berikutnya itu ada juga contoh pemakaian lain di YouTube misalnya. Di YouTube seperti yang anak saya lakukan. Anak saya yang nomor 2 itu belum pinter menulis ya, dan belum pintar membaca. Jadi untuk mencari apa yang dia butuhkan, dia dia tekan dan tahan gambar mikrofon, kemudian dia akan apa namanya keluarkan suaranya, misalnya yang dia cari itu apa, Baby John ya, Baby John bahasa Indonesia, maka akan keluar list eh, apa video ya animasi yang Baby John bahasa Indonesia contoh. Atau sekarang juga ada di WA, ya sebenarnya di WA seperti anak saya juga tidak bisa dia langsung tidak buka WA-nya, kemudian dia klik pesan suara kirim. Nah, jadi akan ditangkap oleh si mikrofon. Nah, jika dianggap sudah, kemudian nanti dia akan sesuaikan tingkat volumenya, kemudian akan dikirim. Nah, ini penggunaan dari sensor-sensor suara ya, mikrofon. Ya, tuh. Kemudian ada
penggunaan kamera. Nah, jadi ada untuk capture, kemudian move ya detektor, kemudian dipakai di IP kamera, dipakai ya. Salah satunya di apa ya CCTV ya. Kemudian reading sensor untuk membuka kunci telepon, kemudian dokumen scanner, nah, atau juga kalau sekarang itu ada lagi apa penggunaan kamera untuk mendeteksi ekspresi wajah ya. Jadi untuk mendeteksi ekspresi wajah si pengguna. Tujuannya apa? Untuk menampilkan lagu sesuai dengan ekspresi wajah. Jadi misalnya wajahnya sedang bersedih, maka lagu, list musik yang akan ditampilkan adalah sedih. Nah, itu juga ada. Kalau tidak salah di beberapa perangkat canggih ya itu sudah diterapkan itu. Jadi kemudian jika misalnya kita dilihat sedang sudah ketiduran di depan perangkat, maka perangkat itu secara misalnya kita nonton video, maka perangkat itu secara otomatis dia akan memberhentikan video dan meredupkan aplikasi atau dalam bentuk aplikasinya sleep. Jadi tujuannya untuk menghemat daya baterai. Karena kenapa? Si pengguna sudah ketiduran. Jadi itu bisa digunakan sebagai manfaat dari atau penggunaan dari sensor kamera. Nah, jadi ada kesimpulan ya di pertemuan ke-14. Nah, kita sudah mengetahui ya beberapa jenis-jenis sensor yang ada pada perangkat Android ya. Nah, baik itu pada ponsel, smartphone, maupun di perangkat Android yang lainnya, ya. Nah, jadi ada sensor motion sensor, ya. Ini sensor gerak itu ada accelerometer, eh, kemudian ada giroskop sama rotasi, kemudian ada sensor posisi itu untuk ada dipakai magnetic field, orientation sama proximity. Kemudian ada sensor lingkungan, environment sensor, yaitu sensornya ada temperatur sensor, sensor cahaya, pressure sama humidity. Kemudian ada yang lainnya ya yang tidak dalam kategori, ada GPS, kamera, network, ya dan sebagainya ya. Nah, ini referensi bacaan kita ya. Dan ini tim penyusun untuk modul kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Baik, baik, terima kasih Pak Munzir. Mungkin untuk adik-adik ada yang ingin bertanya karena waktu kita masih lumayan banyak ini Pak, ada masih 30 menit. Mungkin ada yang mau dipraktekkan kali Pak. Nah, nggak bisa dipraktikkan, nggak ada ini. Ya, kalau yang itulah kalau pengen tahu sensor apa aja pada perangkat, tadi kita install tadi dulu. Nah, misalnya gini, ada teman-teman yang pengen buat aplikasi VR atau AR atau VR lah, yang untuk biar eh, modelingnya berjalan dengan baik. Nah, itu kita lihat apakah perangkat kita ada sensor giroskopnya, ya kita install tadi. Nah, aplikasi sensor ya, Android sensor. Dengan itu kita tahu, oh ternyata perangkat saya ada. Karena walaupun di apa ya, di referensi dikatakan sensor giroskop itu dimulai sejak Android 7 ya, Android Nugget. Tapi tidak semua Android Nugget itu punya sensor giroskop. Makanya kita harus tahu dulu perangkat yang bersangkutan itu ada atau tidak. Contoh seperti saya Android 11.
Android 12, Android 12. Tapi saya tidak memiliki di perangkat saya tidak punya sensor giroskop. Nah, jadi tidak bisa pakai. Seperti itu. Tidak semua ya, tidak semua. Nah, makanya mengetahui sensor apa saja yang ada pada perangkat itu membantu si eh, programmer atau developer dalam membuat aplikasi kayak gitu. Atau ya salah satu cara lain ya pakai emulator. Ya, karena dengan emulator itu pasti spek yang dia tampilkan itu sudah include untuk semua sensor. Apa? Cara mengetahui sensor apa aja yang ada di handphone kita itu di bagian mana ya, Pak? Bisa kita tahunya. Nah, di tadi di slide udah saya coba tampilkan ya. Ini saya ini lagi. Mana ada ya? Oke. Ini Bu Rama. Oh, Jadi kita install namanya Android Sensor Box. Jadi dengan itu nanti gini, nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya tidak memiliki sensor, maka dia akan dipalang seperti ini. oh, jadi kita harus Daripada kita, install aplikasi tambahan ya, Pak ya? ya, karena kalau kita lihat secara pengaturan itu nggak muncul. Oh, Nah, kan nggak mungkin juga kita bongkar smartphone-nya kan. iya Nah, jadi benar-benar. Kirain ada caranya di pengaturan gitu, Pak. nggak ada. Contohnya sensor giroskop nggak ada pengaturannya. Sensor temperatur nggak ada. Jadi nggak ada pengaturan untuk ini. Yang ada aplikasi. Nah, yang ada aplikasinya. Contoh kayak penggunaan magnetic sensor. Nah, ini dipakai di digital kompas. Nah, untuk arah kiblat ya kan. Nah, itu Ya. kalau misalnya bisa muncul arah kiblatnya berarti magnetic sensornya ada. Coba kan nggak mungkin ya kita install satu-satu, kita cek satu-satu aplikasi. Jadi cukup Ya. kita install aplikasi ini aja, Android Sensor Box, dia akan tampilkan semua sensor yang ada pada perangkat. Kalau misalnya kita nggak punya sensornya nih Pak, tapi kita mau buat misalnya kayak VR tadi, kita nggak punya nih sensor giroskop, dan kita mau Hmm. buat itu. Nah, itu gimana caranya Pak? Ya, kalau pastinya eh, di perangkat yang kita miliki kita tidak bisa terapkan. Oh, Ingin terapkannya ya salah satu caranya untuk mendemokannya ya, untuk mendemokannya salah satu caranya adalah menggunakan emulator. Atau kalau ingin ke physical device itu cari perangkat cadangan lain yang yang mendukung si sensor giroskop ini. Seperti itu. sensor ini nggak bisa kita install gitu ya Pak ya? Malah saya juga cari Bu, kalau ada dongle yang bisa saya terap colok kemari mungkin karena saya pakai. Iya, karena sebenarnya dengan sensor-sensor ini kita bisa loh membuat aplikasi yang sesuai dengan keadaan sekarang gitu. Iya, Hmm. banyak yang bisa kita pakai. Contoh misalnya kayak fingerprint ya. Fingerprint kan hampir semua perangkat yang Android terbaru sekarang kan sudah ada ya. Kalau baik itu yang murah maupun yang mahal itu ada. Kalau giroskop nggak semua. Nah, dengan menggunakan fingerprint ini kita bisa buat sebenarnya banyak aplikasi. Nah, contoh misalnya ya. Nah, jadi yang dipakai di perbankan itu untuk autentifikasi. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita misalnya absensi nih, absensi mahasiswa dan dosen misalnya untuk perkuliahan. Selain pakai kamera untuk capturing QR code,
kita bisa buat. Jadi smartphone-nya kita tempelkan misalnya di dinding, kemudian mereka tinggal sidik jari. Oh, Nah, jadi dengan kan kalau autentifikasinya menggunakan biometrik ya, itu kan lebih akurat ya, ya benar-benar. daripada pakai kamera yang selainnya ya kan. Nah, itu banyak Bu yang bisa kita gunakan dengan sensor-sensor ini. Terus pakai misalnya ada kan ada seperti di produk dagang ya, produk dagangnya Cina. Itu kan masih ada infrared, ya kan? Ya, Nah, jadi sekarang kan dipakai dulu di tahun 2000-an ya. Di tahun kita SMA itu kalau nggak salah tahun 2002, 2003 ya Bu Rama ya. ya Nah, benar. itu kan di awal-awalnya ada handphone canggih itu kan infrared dipakai untuk transfer data. Ya, Nah, kemudian di perangkat-perangkat rumah tangga kita, di rumah itu, di TV, di kipas angin, itu kan kita memakai remote. Dan teknologi remote yang dipakai itu juga pakai infrared. internet ya. Nah, ya, makanya sekarang di di vendor tersebut ya salah satu vendor Cina itu mengubah dari dulunya transfer data yang harus ketemu ya, kalau pakai infrared Hmm, dulu kan harus berhadapan ya, nggak boleh jarak dekat. miring-miring ya, jarak dekat. Ya, Jadi dia ubah dari transfer data yang membutuhkan koneksi yang sangat tinggi ke eh, penggunaannya ke bagian remote. oh, Nah, jadi makanya sekarang di vendor tersebut dia salah satu kehandalannya itu masih apa namanya dengan menggunakan smartphone dia bisa meremote beberapa device seperti itu. Bisa AC, kipas angin, TV, STB, kemudian Android box dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, jadi dialihkan. Nah, seperti tadi saya cerita juga yang mikrofon. Biasanya kan kita pakai mikrofon untuk ketika nelpon-nelpon saja nih. ya. Nah, padahal dengan menggunakan mikrofon, ketika kita bisa buat aplikasi translator dari speech to text, text to speech. Nah, sebenarnya itu pengabdian saya, Bro. Jadi PKM saya itu Bro Manjana. Hmm, Jadi kalau kalau orang misalnya pergi ke Aceh gitu kan, mungkin ada teman-teman adik-adik yang di sini ada mungkin ada Louis atau ada Yous, Franz atau Miftahul mau datang ke Aceh itu kan berhadapan dengan orang Aceh atau berhadapan dengan orang lokal kan kita harus bahasa bahasa lokal. ya benar Nah, benar. kadang ada juga orang lokal itu yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, Ya, baik di Aceh maupun di luar Aceh, apa di Bali atau di mana kan ada juga yang nggak bisa ya. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi translator dari bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah, nah itu kan maka si orang lokal tersebut kan akan paham apa yang dia sampaikan. Nah, itu pengabdian saya juga, Bro. Jadi mengubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa daerah. Contoh misalnya ke bahasa Aceh. Kemudian nanti orang lokal tersebut dia berbahasa Aceh, kemudian nanti ditranslate menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu. Jadi dengan kayak gitu kan dapat menjalin komunikasi ya ya. ke dua belah pihak. Karena kalau enggak tuh kayak teman saya Burama dulu ketika ke Taiwan. Jadi dia ingin membeli Indomie, ya Indomie, kan Indomie kita kan ada di sana ya dan mahal Ya. harganya. Jadi pakai bahasa isyarat, ambil apa namanya, ambil produk, kemudian dia tunjuk tunjuk Hmm, ke perangkat ini berapa gitu. Nah, sedangkan orang sana itu tidak bisa bahasa Inggris. Nah, dia katakan how much, dan nggak mengerti mereka. Nah, orang lokal yang Taiwan nggak mengerti apa itu. Jadi dia tunjuk
baru dikeluarkan pakai jari sekian. Oh, baru mengerti. Nah, jadi kan kesulitan. Ya, Nah, benar. terus ada juga kayak teman saya kemarin ke Cina, ketika Pak Dinen ke Cina. Jadi dan di Cina itu kan kita tidak diblok itu pembukaan Google kan diblok, Google Translate di sana diblok. Nah, tidak bisa kita buka google.com, nah itu nggak bisa. Jadi dia siasati dan kebetulan teman kita itu tidak bisa berbahasa Cina, ya udah dia pakai Google Translator. Dengan cara apa? Speech to text, kemudian dari text to speech ya. Tapi itu ada delay-nya ya, ada delay-nya Ya. karena dia harus pakai pakai VPN, Bu Rama. Oh, Karena kenapa? Karena kan di sana di Google itu diblok sama orang Cina. iya, betul, betul. Nah, Chrome saja nggak bisa, harus pakai browser, mereka harus pakai browser Baidu. Nah, Oh, selain Baidu nggak boleh. Itu ya Cina kan memang seperti itu ya Bu Rama ya. iya, betul, Jadi betul. mereka lebih mementingkan produk sendiri daripada Sendiri. produk luar. Orang. Makanya kita maunya seperti itu. Ya. Oh, Menjembatani komunikasi dua arah. Nah, ya. Masih banyak sih sebenarnya Bu Rama penggunaan sensor-sensor, ya, Pak ya. ya kan? Nah, oke. Oke, mungkin dari adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu dengan Pak Munzir. Izin bertanya, Bu. Siapa tadi yang bertanya? Mohon maaf. Ya, silakan Franz. Oh, Franz. Ah, Franz. Nah, jadi begini, Pak. Semalam kan ada kuis ke-13, Pak. ya. Nah, Heeh. jadi ada satu soal kuis itu, Pak. Dia Heeh. hmm, jawab salah, Pak. Seperti ini, Pak, soalnya, Pak. Biar saya share screen. Eh, bisa ada ini nggak ada di print screen nggak soalnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nanti mungkin bisa di-share di grup ya, atau di sini boleh juga. Bisa nggak? Soalnya Ya. Karena di soalnya itu, Pak. Jawabannya itu kan sudah jelas sesuai modul itu mobile IP ya, Pak, ya. Heeh. hmm, Di finish itu kuisnya, jawabannya mobile IP salah, Pak. Oh, itulah karena kan apa soal soalnya ini dibuat secara nasional. Jadi kami tidak punya hak untuk mengubah baik itu soal maupun jawaban. Palingan kami hanya bisa memberikan masukan ke pihak pembuat modul. Nah, itu yang Fras lakukan juga pernah dilaporkan, tapi sampai sekarang kami belum punya belum diinstruksikan untuk pengubahannya. Jadi kami mohon maaf sekali ya, Frans ya. Nah, nanti yang Frans sampaikan ini memang sudah kita pernah sampaikan, tapi sampai saat ini belum ada perubahan modulnya, Frans. Hmm. Oh iya Pak, nggak apa-apa sih Pak. Cuman bertanya aja sih Pak, kok di modul Ya, tapi ya, sama. eh, ada memang tahun kemarin juga itu sama ya. Rupanya teliti ya, Frans teliti ya. Iya, Ya. ya Ya, Pak. Makasih ya Pak ya. gue sama-sama Frans. Ya. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita Yang tutup pen pertemuan ya Bu dulu. Rama, Hmm. tolong juga itu Bu Rama yang penting project ya sama kuis tolong kita ingatkan kembali ya ke mereka ya. Oh iya, boleh boleh. Nah, Tapi hari ini ya. nggak ada kuis, Pak. Kuis besok di pertemuan terakhir yang ada. Sama tugas akhir besok, Pak ya.
Ya, ya. Hmm. Nah, kalau bisa nanti di hari apa? Hari Jumat ya, Bu Rama ya. Ya Itu benar. teman-teman sudah submit semua tugas-tugasnya ya. Ya, ya di pertemuan 14 ya. Maaf, 14 itu tidak ada kuis betul. Tidak ada kuis. Ya. Oke, kita foto bersama dulu mungkin. Bisa di Oh on ya cam boleh. kan? Oke, kita ambil aja nih karena yang cewek-ceweknya biasanya nggak bisa on cam, Pak. Ya. Salah satunya karena nggak pakai jilbab kan Bu. Lagi di rumah kamar. Mungkin, mungkin. Hmm. Oke, saya ambil ya. Satu, dua, tiga. Senyum semua. Oke. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua dan Bapak Munzir Umran atas pemaparan materi hari ini. Dan jangan lupa untuk absensi check out ya, sama pengumpulan project yang bagi yang belum mengumpulkan, sudah Ibu perpanjang sampai hari Jumat besok ya. Oke, untuk akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keluar boleh, nih saya nunggu 9 menit lagi Pak, biar pas 10.30. Ya, tapi kan udah kita Oke. ada berlebih kan, dan lihat lihat. Iya, Berumah izin cuma ya tes saya, aja sih. saya mau ke Poresta bentar ya. Oh ya, boleh, boleh Pak. Silakan. Bagi yang lain yang mau meninggalkan Zoom, silakan.